Nah, hari ini tuh saya pengen ngobrol sama seseorang yang luar biasa, yang rame lah ya, atau ngebahas yang lagi rame gitu. Ngebahas mengenai pajak yang di atas 250% lah ya. Kalau 250% kan emang fix lah ya, sudah ditetapkan. Betul. Nah, yang jadi masalah tuh yang di atas 250%. Ini banyak yang ditemukan atau gimana Mas? Ini sekarang bersama Mas Mustaqim Eshum. Gimana Mas? Oke, sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri dulu ya. Oh boleh, monggo. Jadi perkenalkan, nama saya Mustaqim Eshum. Saya dari kantor hukum Subur Jaya Pati, dari organisasi advokat dan paralegal Vera WPI. Dan saya di dalam organisasi Vera WPI yang pertama sebagai ketua DPC Vera WPI Kabupaten Pati. Ya, kemudian saya sekretaris DPD Vera WPI Kabupaten Jawa Tengah, dan saya kadif DPP Garda Vera WPI. Selain itu, saya juga dipercaya oleh Ketum sebagai ketua PBH Pusat Bantuan Hukum atau semacam LBH-nya Vera WPI Kabupaten Pati. Itu profilnya. Oke. Baik, tadi disinggung oleh betul. Mas Abu, Kang Abu tentang masalah pajak PBB P2 di Kabupaten Pati yang saat ini ramai menjadi polemik seperti itu. Betul sekali. Dan saya waktu itu, seingat saya ya, saya mengunggah video itu ada 3 kali. Yang pertama itu memang khusus untuk menyampaikan suara keresahan masyarakat waktu itu ya tentang pajak PBB P2 Kabupaten Pati. Nah, saya sebetulnya itu nggak nyangka kalau ternyata rame di komen, dibicarakan, di share di mana-mana kan begitu ya. Saya waktu itu sebetulnya ya hanya sebatas ini aja sih ya, waktu luang terus kemudian kayaknya rame dibahas itu saya menyampaikan. Saya nggak nyangka kalau kemudian viral seperti itu. Lalu saya masih ingat waktu itu kemudian saya ditelepon waktu bulan Juni. Siapa yang telepon? Ditelepon sama Pak Joni, yaitu anggota DPRD Kabupaten Pati dari fraksi Partai Demokrat. Begitu saya ditelepon. Saya ditelepon, Mas, ini videonya sampean kok ramai sekali dan ini ada yang menanggapi kan begitu. Jadi ada yang menanggapi, yang dikatakan sebagai pakar hukum tata negara di wilayah Kabupaten Pati seperti itu, menanggapi daripada video saya tentang masalah pajak. Dan kemudian juga akhirnya saya membuat video yang kedua untuk menjawab itu semua, dan dijawab lagi oleh beliaunya. Lalu yang terakhir saya membuat video yang ketiga itu, dan setelah video yang ketiga itu kemudian ramai di mana-mana sehingga akhirnya kemarin terjadilah diskusi di Kedai Perko beberapa ahli itu. Saya sebetulnya dapat undangan waktu itu tapi mendadak. Jadi jam 7 saya diberi undangan oleh Pak Sumadi dari GJL, diminta untuk hadir. Akan tetapi hari itu bertepatan dengan saya pendampingan dengan klien, jadwal yang sudah kan. Sehingga akhirnya saya bilang titip salam buat teman-teman. Di situ saya lihat juga ada senior advokat kita Bang Gule yang tapi gini sih, saya di situ ya diundang sama teman ya. Saya itu dikira penyusup loh. Kenapa kok bisa? Ya nggak tahu. Dikira penyusup serius. Dan saya itu dibahas sama mereka ya di grup mereka lah. Bahwasanya saya dan teman saya katanya itu penyusup. Aduh, tapi ya enggak lah ya. Enggak, intinya kita ya tetap ingin yang terbaik untuk Pati lah. Betul. Kalau misalkan pemerintahan kita salah ya kita ingatkan. Kalau misalkan susah ya tetap kita ingatkan. Gitu. Ini kan fakta di lapangan ya. Betul. Kita tadi bicara mengenai yang di atas 250%. Betul. Nah, ini faktakah atau cuma omon-omon kita sendiri gitu? Dari kemarin kan kita membahas itu. Betul. Jadi begini.
Baik, untuk kali ini saya akan membahas secara rinci ya, seperti itu, sejauh sepengetahuan saya, seperti itu. Dan saya berbicara dari satu video ke video saya itu berdasarkan by data. Jadi begitu, jadi kita mohon maaf istilahnya tidak asal bunyi, tidak asal ini enggak, tapi memang berdasarkan satu by data, kemudian aturan daripada perundangan, yang ketiga berdasarkan fakta. Fakta di sini itu kita ambil dari berbagai macam sudut. Salah satunya saya juga sering berdiskusi dengan beberapa pejabat desa atau perangkat desa yang kemudian mereka sebetulnya juga sama bersuara sama, akan tetapi karena memang mungkin batasan-batasannya berbeda ya dengan kita sebagai masyarakat awam kan begitu. Nanti kita akan bahas secara lengkap, secara mendetil agar begini maksud saya, masyarakat tidak gagal paham, tidak salah paham terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah pada saat ini, kemudian apa yang menjadi keinginan masyarakat, begitu. Jadi ini kita temukan, dan kemudian antara peraturan perundangan yang ada. Jadi kita dari tiga aspek, satu kebijakan pemerintah, dua perundangan, dan yang ketiga adalah pandangan masyarakat. Begitu. Ini kita bahas secara komprehensif ya, secara lengkap gitu. Oke, kalau bicara mengenai 250% ini kan sudah nggak bisa digeser lagi lah. Iya, betul. Nggak bisa, dinego udah nggak bisa lah ya. Siap. Itu gimana tuh? Jadi begini, yang pertama itu di dalam pajak PBB P2, jadi awalnya itu begini. Terbitnya Perda tahun 2024 yang di situ itu disepakati antara PJ Bupati Bapak Henggar dan juga DPRD yang waktu itu istilahnya 1 tahun masa jabatannya ya hampir berakhir kan, karena Agustus 2024 itu kan selesai. Nah, jadi di sini fix Perda itu memang disetujui, disepakati antara satu PJ Bupati Henggar dan juga DPRD. Jadi kalau kemarin sempat ada komen yang mengatakan bahwa Perda itu ditandatangani oleh Bapak Bupati Haryanto, itu salah, saya katakan salah. Karena memang di dalam Perda itu di halaman terakhir di situ jelas yang atas nama itu adalah PJ Bupati Henggar. Jadi begitu, itu perlu digarisbawahi sehingga mohon maaf agar masyarakat ini menjadi jelas, tidak simpang siur daripada datanya. Yang pertama itu ya. Terus kemudian yang kedua, isi dari Perda tahun 2024 nomor 1 itu disahkan sekitar Januari 2024. Tepatnya aktif mulai 5 Januari 2024. Disepakati itu tadi antara PJ Bupati Henggar dan DPRD. Nah, isinya apa kan begitu? Nah, isinya apa kok rame yang dibahas pajak PBB P2? Apa hanya membahas itu kan begitu? Tidak. Jadi di dalam Perda nomor 1 tahun 2024 itu berisi berbagai macam pajak dari pemerintah daerah. Jadi bukan hanya itu, ada pajak kendaraan, ada retribusi, ada kemudian tentang air juga, tentang masalah pedagang dan lain sebagainya. Di situ semua pajak pendapatan daerah itu dibahas dalam Perda nomor 1 tahun 2024. Ini perlu digarisbawahi. Jadi isinya komplit, bukan hanya PBB P2, tidak begitu. Namun kenapa yang kemudian ramai muncul di permukaan itu hanya pajak PBB P2 yang kemudian menjadi kontroversi di masyarakat? Karena begini ternyata gitu. Jadi di dalam bunyinya ya, di dalam bunyi Perda pajak PBB P2 tahun 2024 itu berbunyi memang bahwa pajak itu bisa dinaikkan antara 20% sampai 100%. Nah, 20% sampai 100%. Jadi ini yang menjadikan masyarakat kemudian heboh karena di situ, oh ternyata di Perda itu boleh naik. Intinya begitu, boleh naik dari hitungan tahun sebelumnya antara 20% sampai 100%. Ini, dan ini sudah diketahui oleh seluruh masyarakat kan begitu ya. Akan tetapi kemudian dalam perjalanannya di pemerintahannya
Bapak Bupati yang saat ini, mohon maaf begitu. Oke. Ternyata instruksinya itu adalah 250%. Oke. Artinya Bapak Bupati dalam menjalankan keputusan Perda di tahun 2024 sendiri itu sebetulnya sudah menabrak daripada Perda itu sendiri. Jadi yang menjadi blunder di masyarakat itu bukan karena 250%-nya, Kak, bukan. Tapi karena di dalam Perda itu berbunyi maksimal 100%, akan tetapi dengan dasar bahwa pajak PBB P2 ini berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024 naiknya 250%, ini adalah istilahnya apa ya, blundernya, awal mula blundernya pajak yang ada di masyarakat ya. Pandangan masyarakat 250%. Di situ awal mulanya sebetulnya di situ. Nah, namun dalam temuan di lapangan, jadi kenapa saya katakan di video saya itu yang beredar itu antara Perda, instruksi Bupati, dan temuan di lapangan berbeda. Ternyata temuan di lapangan ada beberapa, saya katakan ada beberapa ya temuan di lapangan, dan ini sudah diketahui oleh masyarakat Kabupaten Pati, banyak juga beredar di media sosial begitu ya. Ternyata temuan di lapangan slip PBB P2 atau kitir pajak ya, istilahnya kitir pajak itu jumlahnya itu naiknya ternyata lebih dari 250%. Ada yang bahkan 10 kali lipat dari tahun berikutnya. Artinya kalau 10 kali lipat itu kan lebih dari 1000%. Ini yang kemudian menjadikan, mohon maaf ya, istilahnya kita sebagai manusia biasa, masyarakat biasa seperti itu pasti memiliki reaksi yang luar biasa begitu. Saya juga merasa seperti itu karena kemarin saya sendiri juga melihat sendiri atau menemukan juga itu kan ada beberapa teman yang sudah membayar pajak dan kitirnya itu saya juga langsung lihat itu lebih dari 300%. Itu maksud saya. Dan ya saya nggak setuju kalau itu karena gimana ya, itu banyak loh kalau misalkan katakanlah naiknya oke lah 250%, di situ ada sisa mungkin 30%, 40%, kemana tuh uangnya gitu loh. Yang kita takutkan nantinya disalahgunakan untuk hal yang ya misal korupsi, gitu kan. Saya sangat suka ini. Ya bisa jadi gitu loh. Nah makanya saya juga geram ya dengan naiknya yang di atas 250% loh ya. Betul. Kalau 250% ya berat ya mau gimana nih, itu udah keputusan gitu kan. Keputusan gitu loh. Yang di atasnya itu loh. Oke, selain pajak PBB P2, katanya tadi pajak motor dan lainnya itu juga sama naik. Sama, ada kenaikan. Namun memang yang menjadi kontroversi di masyarakat itu kenapa pajak PBB P2, karena memang istilahnya begini, kalau jenis kendaraan kan tidak semua masyarakat, dalam arti misalnya roda 4 tidak semua masyarakat. Kemudian roda 2 juga ada sebagian masyarakat yang mungkin hampir semua ya kan. Tapi itu naiknya berapa persen kalau untuk kalau itu saya belum melihat secara rinci, tapi memang pada dasarnya yang kita fokuskan di pajak PBB P2 ya, itu memang ya itu tadi kenaikannya lebih daripada 250%. Sebetulnya begini, kalau saya melihat animo masyarakat ya, kalau toh pajak itu digetok 250% des dari Pak Bupati, dan penghitungannya betul 250% dok, mungkin reaksi masyarakat tidak akan seperti ini. Saya yakin itu. Kenapa? Karena ada semacam kemakluman dan mungkin itu tidak seberapa lah. Taruhlah yang temuan di teman-teman itu kan misalnya di tahun kemarin ya, di tahun 2024 itu di angka 100.000 misalnya. Kalau misalnya naiknya 250% kan di atas 200, di angka 250 ribuan kurang lebih, ya kan. Nah, akan tetapi ternyata di lapangan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan Kak Abu ini tadi, ya, bahkan lebih dari 350%. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah ya. Kenapa? Karena dalam menjalankan Perda itu sendiri, ya, ini menabrak daripada Perda itu sendiri. Nah, itu dasarnya di sini. Terus kemudian kalau saya boleh
sedikit menjelaskan dan menanggapi sekaligus ya. Kemarin kan sempat dibahas tentang kenapa kok nilai pajaknya itu naiknya seperti itu, karena didasarkan dari nilai NJOP. Oke, Nah, kan begitu ya. Saya mau tanya sih sebenarnya. Kan begitu. Jadi Ya penyesuaian katanya. penyesuaian terhadap ya, NJOP. Yang katanya 14 tahun nggak naik. Jadi begini. Ini ada semacam, saya katakan ada dua macam pandangan. Pandangan yang pertama itu adalah ketika seseorang membaca undang-undang, membaca peraturan, bahkan membaca buku, dia hanya membaca kemudian membayangkan. Oke. Nah, tapi ada yang kemudian membaca buku, menelaah buku, kemudian dia cocokkan dengan apa yang ada di dalam buku. Nah, maksud saya begini, apa itu NJOP yang pertama? NJOP adalah nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak itu apa? Artinya itu adalah nilai jual objek tanah yang akan diberikan pajak dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi nilai jual tanah tersebut itu adalah nilai NJOP. Nah, namanya nilai NJOP tentu tiap wilayah berbeda. Betul. Nah, misalnya di pusat perkotaan per meternya katakanlah bisa 3 juta, 5 juta, betul. Tapi kalau kita bicara di pelosok dan kemudian mohon maaf di situ masih jarang penduduk, kemudian itu tanahnya tidak begitu menjanjikan. Tentu kan harganya bahkan mungkin bisa di bawah 300.000, 100.000 masih ada loh. Mohon maaf ya. Bahkan kalau kita lihat banyak pengembang properti itu cari tanahnya itu yang harga di bawah 50.000, bayangkan. Nah, artinya di sini nilai NJOP yang dimaksud siapa yang bisa menentukan nilai NJOP? Tentu yang pertama adalah orang yang memiliki objek tanah tersebut. Yang kedua masyarakat sekitar yang dia tahu harga rata-rata tanah di wilayah tersebut. Kan begitu. Tidak mungkin dong katakanlah nuwun sewu ya. Di wilayah mohon maaf ya, di wilayah mungkin Jaken yang agak jauh dari pusat kota kan begitu ya, harga tanahnya kemudian disamakan dengan yang di kota, tidak mungkin kan begitu. Nah, kemudian yang menjadi persoalan itu sebetulnya begini, bukan hanya sekedar kenaikan nilai NJOP, nilai jual itu, akan tetapi siapa di sini yang punya hak untuk memutuskan nilai NJOP itu sendiri, kan begitu. Nah, dari sana karena kemarin juga sempat disinggung ya kan begitu. Jadi itu ada sendiri yang undang-undang yang punya hak untuk menentukan nilai NJOP. Baik, kemudian kami sajikan juga karena memang kebetulan sebelum kita buat video itu memang alhamdulillah semuanya sudah kita pelajari ya kan begitu. Jadi siapa orang yang berhak menentukan nilai NJOP pada suatu daerah ya, yaitu adalah berdasarkan ya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 85 tahun 2024 itu membahas tentang NJOP, nilainya dan kemudian ya nilainya atau istilahnya harganya, dan kemudian pejabat yang berwenang itu siapa? Di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 85 tahun 2024 khususnya di poin 7 dan poin 8 itu menyebutnya seperti ini. Pejabat penilai PBBP 2 yang selanjutnya disebut pejabat penilai adalah pejabat fungsional penilai yang merupakan PNS di lingkungan Pemda yang memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan penilaian pajak. Ini poin 7 bunyinya seperti itu. Kemudian yang poin 8, petugas penilai PBBP 2 yang selanjutnya disebut petugas penilai adalah PNS di lingkungan Pemda yang ditunjuk oleh kepala daerah atau dalam kurung bupati di sini ya, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian PBBP 2 yang bersifat sementara. Jadi perlu digarisbawahi. Di akhir itu bersifat sementara. Nah, itu bagaimana itu? Nah, jadi begini. Ketika kemarin ada yang
kemudian menyangga soal masalah siapa yang punya hak untuk menentukan nilai NJOP ya, ketika saya ungkapkan itu. Jadi berdasarkan dari poin yang ke-7 dan ke-8, kemudian di dalam jabarannya di poin-poin selanjutnya itu sangat jelas sekali metodologinya, maksudnya bahkan di dalam peraturan menteri itu dijelaskan metode untuk menentukan daripada nilai NJOP, yaitu apa? Memang dari lingkungan terdekat. Jadi di dalam peraturan menteri itu jelas di situ nilai NJOP itu diambil dari informasi nilai objek pajak atau yang setara dengan itu yang ada di lingkungan sekitar, kan begitu. Lalu kemudian pertanyaannya muncul pertanyaan, apakah sebelum pajak PBB P2 di wilayah Kabupaten Pati ini kemudian ditetapkan oleh Bapak Bupati, proses yang seperti demikian ini sudah dilakukan. Artinya bagaimana untuk menentukan nilai objek ini harus ada petugas khusus atau tim. Karena kan mohon maaf ya, kalau kita kilas balik ke belakang, Bapak ini kan kita melakukan daripada pengumuman terhadap pajak ini kan di bulan Mei ya. Kemudian pelantikan daripada Pak Bupati kan di bulan Februari. Jadi antara Februari ke Mei ini kan selisihnya hanya 2 bulan. Sedangkan kalau kita melihat kilas balik kegiatan beliaunya selama 2 bulan sebelum akhirnya final mengumpulkan camat dan kepala desa ini kan kita tahu sendiri, saya tidak mau membahas terlalu dalam di sana ya. Akan tetapi yang muncul pertanyaan kan begini, apakah kemudian memang kepala daerah dalam hal ini Pak Bupati kita itu sebelum pada finalnya itu telah menunjuk tim atau ahli yang kemudian ditunjuk dipercaya untuk menentukan nilai NJOP 1. Apakah kemudian juga diberikan SK untuk khusus membahas masalah itu karena sifatnya sementara. Artinya SK itu hanya berlaku untuk sekali pakai, sekali ini tadi melaksanakan tugas. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, metode yang dilakukan oleh ahli atau tim daripada yang menentukan nilai NJOP di wilayah Kabupaten Pati itu apa metodenya? Karena sudah ditentukan dalam peraturan Menteri Keuangan sedemikian rupa. Jadi mohon maaf, saya di video kedua itu kan menjelaskan begini, bahwa kita dalam menjalankan roda pemerintahan dari setiap tingkatannya, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota sampai kepada desa, itu kan kita tidak bisa seperti orang kemudian mohon maaf mengatur rumah tangga, belanja rumah tangga. Oh, kalau misalnya ini kurang kita bisa pinjam sama tetangga, bisa pinjam sama, kan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Ada hukum tata negara. Ada hukum yang menjadi landasan keputusan dalam dalam setiap pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga apa? Kalau urutan daripada kebijakan dan peraturan itu dilalui, saya yakin tidak akan terjadi. Nah, kemarin kan dari tim pemerintah kan sudah ada tim hukumnya juga ya, yang betul. up juga. Iya, betul. Dengan gimana? Saya rasa mohon maaf, saya tadi sudah mengatakan ada orang yang dia itu baca buku, kemudian dia telaah, tak dibayangkan, hanya dibayangkan saja, begitu, ya kan? Mungkin Anda bisa, Kak Abu bisa inilah, atau teman-teman bisa kemudian mendudukkan ya ahli tersebut itu tipe yang seperti apa. Karena kenapa? Di video saya yang terakhir itu saya kemudian mengajak masyarakat. Karena saking antusiasnya beliau yang dikatakan sebagai ahli ya, saya tidak menyebut nama dalam hal ini dari awal ya, begitu. Beliau yang disebut dikatakan sebagai ahli itu kan sering menyebut dari nilai NJOP-nya naik ininya. Saya pikirnya begini, ini jangan-jangan nggak paham NJOP itu apa, begitu. Jadi mohon maaf, masyarakat pasti ini berpikirnya begitu. Ini jangan-jangan nggak paham. Tapi masyarakat kebanyakan juga wong desa itu banyak ya. NJOP sendiri itu nggak ngerti loh. Nah, jadi pemahaman NJOP itu apa? Itu masih banyak yang ngerti-ngerti dah wong desa kuwi. Sepenting bayar pajak kan. Tahun lalu mungkin saya tahu tiba-tiba tahun ini jadi 300.000 sekian gitu. Begitu. Kan.
Nah, Jadi begini, memang begini, fenomena yang terjadi seperti ini. Istilah NJOP, masyarakat pada awalnya tidak paham, nggak paham. Bahkan untuk melihat di apa namanya kitir pajak, ndilah sing jenenge NJOP itu nggak tahu, tidak akan tahu, dan saya yakin tidak akan tahu. Akan tetapi karena kemudian, mohon maaf, saya sebetulnya waktu itu tidak mau membahas terlalu lebih dalam, apalagi terhadap NJOP, enggak. Akan tetapi karena kemudian itu disentil begitu ya kan, dan di dalam video itu kan jelas tujuannya itu, mohon maaf, untuk menanggapi daripada video saya kan begitu, disentil. Lalu kemudian di sanalah saya, oh berarti nek ngono begini. Karena ketidaktahuan masyarakat inilah yang kemudian begitu ya, masyarakat menjadi akhirnya penasaran, opo si iku NJOP, opo si iku sebetulnya nilai objek pajak. Nah dari kemudian penjelasan saya itu baru mereka kemudian baru oh ternyata ini maksudnya daripada NJOP, ternyata ini apa namanya itu NJOP itu ternyata adalah nilai jual daripada objek pajak, nilai jual daripada tanahnya tersebut. Ini kan jadi akhirnya masyarakat kemudian jadi tahu yang awalnya tidak tahu. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Saya melihatnya begini Kak Abu. Kita jangan sekali-sekali istilahnya begini ya. Dalam tanda kutip mohon maaf ya, cara wong menganggap bodoh, membodohi, atau kita sengaja kemudian menutupi sesuatu hal dari masyarakat. Karena sekarang ini era digital. Betul. Era keterbukaan informasi. Orang, mohon maaf, jangankan NJOP, istilah yang lain, Anda hanya titik saja itu bisa dicari loh. Mohon maaf. Jadi kita istilahnya transparan, fair ya. Jadi tidak ada yang saya tutupi, fair ya. Jadi kita berdasarkan data, maksudnya di situ bahwa ini harus melalui proses ya. Jadi seperti itu. Kalau karena apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam kitir pajak di pojok kiri bagian bawah itu jelas ada berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Itu jelas di situ. Jadi dasar hukum penerbitan daripada pajak PBBP2 itu berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Nah, kalau memang dasar hukumnya didasarkan dari bertolak dari Perda nomor 1 tahun 2024, harusnya juga itu dilewati dan sesuai dengan apa yang ada di dalam Perda tersebut. Itu kenapa yang menjadi masyarakat kemudian ramai ya kontroversinya, karena di situ loh. Ini katanya dari Perda nomor 1 2024. Bunyinya jelas seperti itu, kok instruksinya begini, temuan di lapangan malah seperti ini. Jadi ini. Nah, lalu kan begini, ketika saya boleh ya saya sedikit ini ya. Boleh. Ketika saya kemudian mulai ke lapangan, dalam hari ini cross check data dan by data, ya real, maksud saya itu tidak hanya berdasarkan dari media sosial dan katanya tidak, mohon maaf. Ya. Saya berdiskusi dengan banyak pihak, salah satunya dari perangkat yang tidak perlu saya sebutkan namanya dan desa dari mana kan begitu ya. Itu bahkan bercerita seperti ini pada saat ada instruksi. Kalau memang di dalam pajak PBBP2 itu ternyata ada yang hitungannya lebih dari 250%, maka silahkan nanti dikembalikan untuk dihitung ulang oleh BPKAD, kan begitu, oleh BPKAD. Terus kemudian ada semacam himbauan lagi seperti ini. Kalau misalnya masyarakat yang hitungannya persis 250%, namun juga merasa keberatan, suruh bikin surat pernyataan dan nanti bisa dikembalikan. Nah, disinilah saya menemukan ada istilahnya kebijakan kearifan yang dimaksud oleh beliau-beliaunya. Kebijakan kearifan artinya bagaimana? Bahwa kalau memang instruksi tersebut itu nyata, maksud saya, ini artinya masyarakat bisa nanti katakanlah, mohon maaf, misalnya proteskah atau menyampaikan nota keberatankah atau mencari solusi bagaimana, dan bahkan di berita yang terakhir Pak PJ Sekda siapa? Pak Rioso kan di dalam media yang saya baca ya, di dalam media yang saya baca itu kan beliau juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat kalau memang
apa namanya itu ada kekeliruan dalam penghitungan atau keberatan, bisa menghubungi ke kantor BPKAD. Di dalam media ya saya baca begitu ya. Saya baca begitu ya. Artinya sebetulnya jadi begini, saya mohon maaf tidak memilih kanan, kiri, tengah atau apa, tidak. Jadi saya menyampaikan apa adanya. Saya rangkum dari mulai aturannya, tanggapan dari ahli, pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya ini sudah ada semacam bargaining solution. Jadi ada nilai solusi yang ditawarkan oleh pihak pemerintah melalui PLT Sekda daripada Pak Rioso itu tadi di dalam media yang sudah beliau jelaskan itu. Jadi cuman yang menjadi masalah ini teknis, Kakak. Iya, kita juga bahas itu. Teknisnya. Kalau misalkan ada yang komplain karena ini terlalu kebanyakan mungkin, terlalu over karena itu tadi gimana caranya gitu kan. Kita udah bayar pajak ke sana ke sini dan akhirnya kita salah lagi. Mindon gawe nih. Iya begitu. Gitu. Nah, jadi itu sebetulnya solusi. Akan tetapi memang begini ya, perlu disadari oleh bapak-bapak yang ada di pemerintahan, khususnya dalam hal ini ya Bapak Kepala Daerah, Bapak Bupati dan juga seluruh jajarannya. Teknis yang seperti ini, tawaran yang seperti ini kan tentu tidak semua masyarakat bisa memahami atau memiliki keberanian begitu untuk menyampaikan komplain. Pak iki piye Pak pajakku aku dak kuat Pak, bareng-bareng ibu bocah arep sekolah Pak, cara tahun ajaran baru kan begitu. Oke, cara misalnya dari jaringan ya. Solusi. Ini suara dari rakyat lah. Siap. Harusnya bagaimana? Nah, jadi begini. Sekali lagi saya tidak ada tendensius dari siapapun, tidak. Tapi ini kita mencari solusi yang terakhir dikatakan oleh Kak Abu ini tadi. Lalu solusinya bagaimana kan begitu? Saya kemarin banyak sekali ya WA yang masuk, DM yang masuk, baik dari TikTok, IG, Facebook, kemudian dari story ya, masuk banyak sekali dari berbagai lapisan masyarakat, dari berbagai kecamatan, dari ujung Sukolilo itu telepon saya, dari ujung Pucawangi juga telepon saya. Nah, lalu bagaimana kemudian solusinya? Sebetulnya solusi ini sudah ditawarkan dalam apa yang disampaikan kepada rapat kepada perangkat desa. Jadi bahwa kalau memang masyarakat merasa keberatan, mungkin begitu ya, ada baiknya mungkin dikoordinir dahulu, sebelum membayar. Iya, dikoordinir dahulu. Artinya yang keberatan ini ya, yang keberatan dulu dikoordinir, kemudian mohon maaf dengan segala kerendahan hati kepada seluruh bapak-bapak, teman-teman perangkat desa untuk bisa menjembatani begitu. Karena kan itu tadi masyarakat, mohon maaf, jangankan datang ke kantor BPKAD, kadang masyarakat biasa, mohon maaf Kak Abu, mau tanya sama masyarakat aja itu loh, udah maju mundur ya, mengomingkem, mohon maaf, karena memang ini tadi masyarakat itu dalam kapasitasnya dia tidak tahu harus bagaimana dia. Jadi mungkin katakanlah di setiap desa atau minimal kecamatan bisa dibuka posko untuk pengaduan begitu. Kemudian di posko pengaduan itu juga harus komunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya yang membidangi dalam hal ini tentunya BPKAD. Karena kan saya lihat beberapa waktu yang lalu juga kan kantor BPKAD sempat didatangi oleh teman-teman kan begitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah bentuk reaksi dari masyarakat, Pak. Jadi jangan dianggap bahwa itu sebuah pemberontakan, itu sebuah pembangkangan, tidak, jangan Pak. Karena apa? Menata masyarakat, menata rakyat itu memang harus kita siap dengan semua resikonya, begitu maksud saya. Jadi itu termasuk dengan apa yang kemudian saya sampaikan, jangan dianggap bahwa saya ini melawan pemerintah. Wah, kayak tidak seperti itu, bahwa saya juga sama itu ya. Saya itu serba salah sebenarnya. Siap. Oke. Di sisi lain saya juga memang selalu menyiarkan ya, selalu memberikan info tentang update tentang pemerintahan gitu kan. Betul. Dikira saya juga memang antek-antek, bukan antek-antek lah, itu kasar ya. Ya intinya buzzernya pemerintah gitu kan. Itu dari sebagian masyarakat, dan di sisi lain saya juga
pengen informasi mengenai pajak ini juga gamblang juga Iya. gitu ya. Dari masyarakat komplainnya gimana dan lain-lain, gamblang supaya masyarakat itu tahu bahwasanya di sini di tengah-tengah kok gitu. Iya, betul. Nah, ini takutnya, takutnya ya Siapa? ada yang memotong video dan lain-lain nanti ditaruh sana, taruh sini, jadi serba salah juga gitu. Saya waktu awal dikasih kabar, teman saya juga kaget ya, Kak Abu. Loh, setahu saya Kak Abu ini kan istilahnya berjalan seirama dengan pemerintah ya. Kok enggak, maksud saya begini, kok video saya diposting sama dia, apa dia enggak khawatir kan begitu? Saya aman di situ, saya yakin aman gitu. Itu. Saya juga ngomong gamblang kok, dalam arti gini lah ya, media masa sih semuanya sama gitu. Aku tidak keceplosan juga. Jadi iya, pemilihan kata dan kalimat ya ini harus benar-benar disortir ini ya. Iya, tapi gini ya, kita tetap di tengah-tengah, kita tetap sayang sama masyarakat, kita juga sayang juga sama pemerintah kita, biar sinkron gitu loh ya. No. Jadi memang seperti itu. Izin ya, jadi dari awal sampai akhir daripada video saya itu tidak ada tujuan sama sekali yang namanya makar, membangkang, melawan, tidak, tapi lebih kepada edukasi. Itu maksud saya. Lebih kepada edukasi. Edukasinya kepada siapa? Ya kepada semua pihak. Itu maksud saya, baik masyarakat, mohon maaf pemerintah dalam hal ini kepala daerah dan yang membidangi ya, ataupun para pakar yang ada di wilayah Kabupaten Pati. Jadi saya tidak ada maksud sedikit pun. Justru apa? Kalau kita bisa duduk bersama, kemudian saling melengkapi ya gitu, saling melengkapi, saling mengoreksi, ini akan menjadikan pemerintahan semakin kuat. Itu maksud saya. Kebijakannya itu ada dasar hukumnya, masyarakat juga bisa menerima kan begitu, karena sesuai dengan aturan. Dan kemudian apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah ya, apa namanya itu, pembangunan. Saya melihat sendiri pembangunan jalan dari berbagai macam, dari semua apa namanya itu daerah, ini luar biasa. Dan mohon maaf, sejauh sepengetahuan saya Kakak, baru saat ini terjadi, di mungkin tanpa mengurangi daripada rasa hormat pemerintahan yang terdahulu, saya memberikan apa namanya apresiasi ya tersendiri terhadap kepala daerah Pak Bupati dalam hari ini pada saat sekarang. Namun itu tadi ya, kami memohon kepada Bapak Kepala Daerah, Pak Bupati dan seluruh jajarannya pada hal ini agar nanti ke depannya atau mungkin khususnya saat ini dalam masalah memecahkan pajak PBB P2 ini bisa apa namanya itu menjadi koreksi lah begitu Pak, dan ke depannya juga ya apa namanya itu nanti bisa lebih apa ya dasar-dasar hukumnya itu bisa lebih diperkuat, karena itu tadi Pak, dasarnya karena memang ini kita menjalankan roda pemerintahan, bukan daripada tidak seperti rumah tangga begitu maksud saya. Ya sampai jumpa aja di tanggal 13 Agustus. Ya kita lihat aja, siapa tahu kan ada solusi terbaik. Begitu. Ya. Kita nggak pengen yang namanya nanti ada kerusuhan dan lain-lain, terus ada yang namanya opo nek ngarane iku kedua belah pihak kok nek ngarane dasarnya enak juga sih ngomong. Saya sangat riskan. Aku mororono diarani kok. Iya, terus wingi rono wae diarani jare penyusup. Saya bingung juga. Jadi begitu. Yang mungkin yang terakhir saya boleh menyampaikan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas diselenggarakannya forum diskusi Pati kajian hukum dan politik tentang kenaikan pajak PBB P2. Terkhusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya yaitu advokat Bang Gule dan juga sahabat saya Bapak Sumadi begitu, yang apa namanya itu telah melaksanakan mengadakan acara tersebut, dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, karena bagaimanapun juga ini merupakan masukan kepada pemerintah. Namun ya kita juga harus menyadari bahwa untuk menjalankan daripada kebijakan dan roda pemerintahan itu harus bersama-sama seperti itu. Jadi kedua belah pihak memang baik, mohon maaf istilahnya yang apa namanya itu dari pemerintahan maupun dari apa namanya itu masyarakat yang mungkin saat ini sedang bergejolak begitu, bisa menyatukan visi misi dan satu apa namanya itu satu tujuan bersama untuk kemajuan Pati, tentunya begitu harapan saya begitu ya.
Nah, mungkin itu dari kita. Terima kasih untuk Mas Mustaqim Kim ya. Mustaqim Ya, siap. Ashum yang hadir di sini. Ya. Siap. Nah. Tentunya untuk Anda yang ada di rumah silakan komentar mengenai apapun yang sudah kita bicarakan tadi. Oke, saya boleh yel-yel ya. Oke, monggo. Saya mewakili dari Kantor Hukum Subur Jaya Pati mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan Kak Abu, dan saya titip salam kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya. Begitu sing sabar Pak nek ngomong masyarakat Pak, wis ancen piye jenenge pemimpin, yo kudu gelem dikritik, kudu gelem didukung, pokoknya sing sabar Pak begitu. Insya Allah dengan kesabaran Gusti Allah mbukake dalan sing apik kanggo panjenengan dan seluruh jajaran. Kemudian yang kedua, saya mewakili daripada organisasi advokat dan paralegal Vera di WPI juga menyampaikan terima kasih ya kepada khususnya Kak Abu dan redaksinya seperti itu. Akhir kata dari kami Vera di WPI Jaya Jaya Jaya. Padahal saya itu enggak bar di lantai seorang anu sih, seorang kotak juga. Begitu.